Halo, perkenalkan nama saya Ramadini Kesumawati, NIM 67 2018 286. Perkenalkan, nama saya Gistan Indi Yuliarina, NIM 67 2018 171. Perkenalkan, nama saya Magda Kiti Hartono dengan NIM 67 2018 195. Perkenalkan, nama saya Margareta Intan Pratiwihan, NIM 67 2018 126. Di sini saya dan kelompok saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang mengambil API dari Raja Ongkir. Di sini kami akan menjelaskan beberapa codingan yang sudah kami kerjakan. Yang pertama yaitu Android Manifest. Di sini menjelaskan tentang tema tampilan dan nama aplikasinya. Jadi untuk tampilan awalnya, mainnya. Nah, ini ada skema android.com dari /apk//android. Ini tuh merujuk pada main activity. Lalu kemudian untuk stylenya bold atau tebal, itu untuk text view-nya. Lalu untuk image view-nya itu ada motor, gambar motor. Kemudian sebentar, ini image view lagi yang post. Ini yang di sini. Ini yang kecil di sini. Nah, ini logo post kecil di sini. Lalu untuk text view-nya seperti ini, linear layout-nya seperti ini. Nah, ini untuk text field untuk menginputkan kota asalnya. Jadi di sini ada namanya kota asal. Ini yang di sini. Ini. Kemudian yang ini button swipe. Ini yang ini button swipe. Itu yang ini. Nah, ini button swipe untuk menukar. Kemudian ini untuk menginput kota tujuan yang ini. Nah, ini kota tujuan. Lalu untuk yang mainnya, nah ini untuk buttonnya lagi, tulisannya cek biaya ekspedisi. Jadi ini untuk button yang ini. Nah, cek biaya ekspedisi. Untuk yang activity output seperti ini. Nah, ini merujuk pada output Java Class Output nih ya, yang tadi di package output, di Java Class Output seperti ini. Text view-nya seperti ini. Jadi ada kota 1 yang didesain ini, kota 1, kota 2. Untuk tingginya itu mengikuti objek yang ada di dalam komponennya. Lalu untuk yang activity search city-nya, nah ini tuh merujuk pada nih, kita lihat pada search city activity. Kemudian ini refresh city, ada refresh city, ada RV city, itu seperti ini. Nah, untuk refresh city-nya itu ini, RV city-nya itu ini ya. Gitu. Kemudian untuk teks edit teksnya itu ada seperti ini. Ini cari kabupaten atau kota, itu nama label. Jadi ini nama yang ada di sini tuh, cari kabupaten atau kota. Kemudian list item city itu sama, jadi tidak jauh berbeda ya. Ada layout width-nya, ada height-nya, kemudian ada text view-nya. Ini untuk warnanya hitam. Ada city, ada provinsinya seperti ini. Nih.
Ini nanti itu untuk menampilkan misal kita memasukkan kotanya itu Bandung gitu. Nah, di sini nanti ketampil Bandung, terus tujuannya misalnya Salatiga di sini. Maaf, misalnya ini city-nya itu kota, mohon maaf kota, lalu ini untuk provinsi itu provinsinya. Jadi semisal kota Salatiga, provinsi Jawa Tengah gitu. Kemudian yang terakhir ada list item main, itu hampir sama untuk keseluruhan yang ada di layout ini. Jadi ada layout white, ada height, kemudian orientasinya, ada image view-nya. Nah, ini drawable logo JNE. Ini merujuk pada drawable tadi, logo JNE ini. Ini untuk text view yang oke. Kemudian ini untuk text view yang 3-6 hari. Kita akan masuk ke package data. Kemudian dalam data terdapat cost, kemudian terdapat kelas data cost. Nah, jadi di data cost ini terdapat public class data cost implement serializable. Nah, jadi serializable itu suatu proses mengubah objek menjadi byte stream agar bisa disimpan dalam file, memori, ataupun berguna dalam proses transmisi jaringan. Nah, jadi serializable ini sebuah aliran bytes yang di dalamnya terdapat informasi tentang sebuah objek dan tipe data yang ada di dalamnya. Seperti yang kita lihat ini, serialized value, serialized dengan nama value itu dengan tipe data integer, kemudian etd itu tipe data string, sedangkan getNote tipe datanya juga string. Kemudian response cost dengan serialized name-nya Raja Ongkir. Sekarang kita akan membahas packet search dengan kelas search city activity. Kemudian di public class search city activity ini kita mengimplement search city contract, interface search city contract. Kemudian di sini kita punya array list, data sumber, data list, dan data search. Kemudian kita memasukkan kelas search city adapter dengan variabel adapter dan search city presenter, variabelnya presenter. Kemudian untuk tag yang untuk di layout activity search city itu ada edit text, swipe refresh layout, recycler view, image view. Nah, jadi search city ini merupakan kode untuk di layout activity search city.xml. Jika sudah, on result, public void on result search itu ada data sumbernya di clear, data listnya di clear, data sumbernya di clear. Jika sudah, maka dia akan menampilkan pesan dari string MSG seperti itu. Sekarang kita akan membahas HTTP handler. Nah, jadi gunanya HTTP handler ini untuk menyambungkan program dengan API. Nah, jadi URL, kemudian jika koneksi gagal maka akan muncul pesan error. Kemudian di sini terdapat buffer reader, new buffer reader, input stream, kemudian string builder, new string builder. Baik, di sini saya akan menjelaskan package yang ada pada data, tapi di sini saya akan menjelaskan packet city. Packet city sendiri terdiri dari beberapa kelas kan. Nah, packet city sendiri terdiri dari kelas data city, data status, Raja Ongkir, serta response city. Nah, pada kelas-kelas ini
Itu tuh berisikan konstruktor dari atribut-atribut yang diperlukan oleh server. Dan di sini itu saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu data city, kelas data city. Di sini itu menggunakan setter getter. Nah, ini menggunakan setter getter untuk masing-masing atributnya dan get. Perbedaan dari setter getter itu terdapat pada nilai kembalian, parameter, dan isi dari metode itu sendiri. Ini itu menggunakan serial name. Nah, dalam contoh ini saya misalkan yang ini, province ID. Kita memberitahu JSON bahwa kunci province ID JSON kita harus dipetakan juga kepada Java ini juga. Jika nilai kedua kunci JSON dan Java ini sama, tidak perlu menggunakan serial name karena JSON akan memetakannya secara otomatis. Nah, expose ini sendiri berguna untuk menunjukkan bahwa anggota ini terbuka untuk serialisasi ataupun deserialisasi terhadap JSON. Yang pertama, saya akan membahas kelas pada database helper terlebih dahulu yang digunakan untuk menyambungkan database untuk menyimpan data. Di sini kami menggunakan SQLite. SQLite Open Helper. Database nama database yang digunakan adalah MyHistoryDB. Sambungan agar data-data yang telah kita inputkan pada aplikasi tersebut dapat kita simpan dan dapat kita lihat historinya. Main activity ini adalah kita mendeklarasikan variabel. Ini menggunakan private, sambungan dari nama deklarasi dari XML yang sudah kita buat, yaitu ada input kota asal, ada input kota tujuan. Kemudian kita juga bisa menggunakan image pada XML yang sudah kita buat. Kemudian kita menggunakan spinner pada XML-nya. Spinner ini digunakan untuk memilih jasa apa yang ingin kita gunakan. Di sini menggunakan find view. Di sini kita menggunakan find view untuk memanggil deklarasi dari layout yang sudah kita buat. DB Center ini untuk mengisi new database helper. int awalnya cc sama dengan 0 kurang dari kursor get count. Kursor ini untuk menampung data yang sudah kita inputkan tadi di increment plus. Sini ada kursor yang digunakan untuk mengambil kolom dari history. Kemudian jadi kursor ini kayak ibaratkan array. Ada button SW set on click itu untuk memberikan perintah klik. Jika kita klik itu, maka fungsi itu akan berjalan. Button submit ini menggunakan intent. Ini menggunakan intent untuk pindah halaman. Baik, di sini terakhir saya akan membahas dari kelas main adapter. Nah, pada main adapter sendiri kita mulai dengan deklarasi. Di sini this context sama dengan konteks ini seperti fungsi. Tapi dia ini tergantung pada parameter yang dibuat. String logo ini untuk mendeklarasikan mengambil dari spinner yang sudah kita buat pada activity main XML. Nah, untuk deklarasiinnya kita menggunakan get position untuk mengambil apa yang kita pilih pada spinner. Di spinner itu kan misalnya sudah kita isikan JNF, post, sticky. Jadi get position ini digunakan untuk memilih jasa apa yang akan kita gunakan. Ini jika
Jika kita pilih JNE, maka logo JNE. Pada bagian network, di mana pada bagian ini terdapat 3 kelas, yaitu kelas API, API Endpoint, dan Helper. Nah, pada bagian kelas API, di sini kami menggunakan Private Static Retrofit. Nah, fungsi retrofit sendiri adalah untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi Android dengan server. Kemudian di sini kami juga menggunakan API yang diperoleh dari API Raja Ongkir. Untuk memperoleh APK-nya, kita terlebih dahulu masuk ke website API Raja Ongkir. Nah, pada bagian ini kita masuk ke bagian programmer, kemudian kita klik daftar sekarang. Selanjutnya, di sini kita akan diminta untuk mengisi profil secara lengkap. Setelah kita mengisi profilnya, kemudian kita akan mendapatkan APK-nya seperti ini. Nah, APK ini adalah APK yang kami gunakan. Kemudian copy APK-nya dan pastekan pada kelas API-nya seperti ini. Untuk kelas API endpoint-nya, di sini kami menggunakan function get dan post. Function get ini untuk memperoleh data dari kota atau city, sedangkan untuk post ini untuk cost atau harganya. Nah, kelas yang kami gunakan itu ada 2. Yang pertama itu Java dan yang kedua itu interface. Untuk bagian network tadi kami menggunakan kelas Java itu untuk API dan helper, sedangkan untuk API endpoint kami menggunakan kelas interface. Sedangkan untuk bagian output ini kami menggunakan kelas Java pada bagian output dan output presenter, dan untuk output kontrak kami menggunakan kelas interface. Nah, pada bagian output ini itu tujuannya untuk menyambungkan pada bagian layout atau tampilan. Nah, untuk menyambungkan pada layoutnya di XML, di sini kita memanggil menggunakan ID yang kita buat sebelumnya pada bagian XML. Dan di sini kami juga menggunakan SQLite database itu untuk menyimpan data dari pengiriman. Sedangkan untuk bagian output kontrak itu kita membuat kelas interface presenter. Di sini terdapat void get JNE, void get tiki, dan void get post. Selanjutnya, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan pada bagian search. Pada bagian search terdapat 4 kelas, yaitu search city activity, search city adapter, search city contract, dan search city presenter. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan bagian search city activity karena sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan untuk kelas search city adapter, di sini kami menggunakan ArrayList untuk mengambil data city di file city yang pada bagian atas. Dan pada bagian kelas search city adapter ini, kami juga menggunakan switch case di sini untuk mengambil data dari kota asal dan kota tujuannya. Di sini kami menggunakan city dan city ID-nya. Di sini kami juga menyambungkannya pada layout di XML. Contohnya seperti ini. Di sini text view-nya ada ID dari XML-nya untuk tampilannya.